Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 15 bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 127. Masih berkenaan dengan akhlak para ulama kita as-salafus saleh yang terpuji dan yang patut untuk kita teladani. Akhlak mereka kemarin itu judulnya cinta kepada fakir miskin, tawadhu. Sebaliknya naproh min mujalasatil agniya. Sebaliknya orang-orang dulu itu nggak mau duduk sama orang-orang kaya, maunya sama orang miskin. Itu diantaranya akhlak. Nah, kemudian kita kemarin yang terakhir ada hadis baris ketiga dari bawah. Ada hadis berbunyi, Nabi bersabda, ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Wa fil hadis, man sarrahu ayyatamassala lahun nasu qiyaman fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis. Man sarrahu, orang yang senang. Man sarrahu, orang yang senang. Ayyatamassala lahun nasu qiyaman, orang yang senang apabila orang-orang pada duduk kemudian dia datang. Orang-orang yang duduk itu menghormat dengan berdiri. Ini biasa orang yang senang dihormat dengan cara bangun. Orang yang senang, orang yang gembira saat dia datang, kemudian orang yang sebelumnya ada di situ duduk semua pada berdiri gitu. Nah, itu falyatabawa maq'adahu nanar, maka disediain tempatnya di neraka. Nah, ini kan kalau orang yang tawadhu nggak begitu. Jadi kalau orang nggak duduk, orang nggak berdiri, dia kesel. Jadi senangnya orang-orang yang duduk berdiri menyambut kedatangan.
Nah itu orang itu disediain tempatnya di neraka. Nah ini ada keterangan dari Tuan Musannif Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Qultu, aku berkata. Nah, maksudnya makna hadis tadi apa itu? Maknanya ada begini. Kama qalahu ba'dul ulama, seperti dikatakan oleh ulama. An yuhibba uqufan nasu bi baina yadayhi wa huwa jalisun. Orang yang tadi dikatakan sediain tempatnya di neraka kalau memang dia itu suka ya. Dia itu suka dihormati gitu lah. Kalau tidak dihormati dia kesel. Nah itu yang diapain tuh? Yang disediain tempatnya di mana? Di neraka. Tapi kalau memang kedatangannya dia bukan kemauan mau dihormatin, orang itu sendiri, anak-anak murid itu sendiri inisiatif sendiri menghormat sama gurunya gitu. Ya itu nggak apa-apa. Ya, emang semestinya anak murid hormat sama siapa? Sama guru. Jadi guru yang disediain tempat di neraka kalau memang gurunya itu dia itu sendiri yang ingin supaya dihormatin. Kalau nggak dihormatin dia kesel. Nah, gitu. Tapi kalau memang gurunya nggak ingin dihormatin, nggak apa, emang orang itu sendiri, anak-anak murid itu sendiri yang bangun menghormat gitu. Nah, itu nggak termasuk ancaman. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi yang diancam oleh Allah adalah ayyuhibba, dia itu sendiri, itu guru itu sendiri ingin ukupan nas, ingin supaya orang berdiri baina yadaihi, menghormat dia. Wa huwa jalis, sedangkan dia duduk. Kama yaf'alul muluk, seperti yang dilakukan rakyat sama raja gitu kan. Raja sambil duduk ya, kemudian duduk, rajanya duduk, kemudian rakyatnya berdiri menghidmat. Wa ba'du masyaikhil ajam, demikian juga sebagian guru-guru ajam. Ajam itu artinya bukan orang Islam. Wallahu a'lam. Selesai. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kata Anas bin Malik, lam yakun ahadun ahabbu ilaina minan nar. Lam yakun ahadun ahabba ilaina minan nar. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai daripada Nabi. Kata, tidak ada di dunia ini yang kami cintai melebihi cinta kami kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kami cintai hanya Nabi Muhammad. Wa kunna idza warada alaina, dan kita ini para sahabat apabila Nabi datang, ya, Nabi datang. Jadi sahabat lagi pada kumpul di majelis, Nabi datang. Gitu. Lanakum, kami nggak pernah bangun gitu. Kami ini nggak pernah bangun menghormat Nabi yang datang itu. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling kami cintai. Nah, ketika beliau itu datang, kami duduk aja tetap, nggak pernah bangun dari majelis kami. Kenapa? Lima na'lamu min karahiyatihi lidzalik. Karena kami udah tahu kalau kita ini bangun dia nggak suka. Nah, gini. Jadi sahabat tuh tahu kalau kita bangun nggak suka, Nabi nggak suka, makanya sahabat nggak ada yang bangun menghormat kedatangan Nabi. Jadi Nabi nggak suka kalau dia datang orang-orang lagi duduk pada bangun. Makanya sahabat diam aja nggak bangun. Nah, kecuali yang bangun satu nih, namanya Hasan bin Sabit tuh. Illa Hasan bin Sabitin, kecuali Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu kana yaqumu lahu. Dia
hanya dia aja yang lagi duduk bangun menghormat Nabi. Kenapa kok dia seorang sendiri? Karena di sini wa kana sallallahu yukirruhu ala dzalik. Karena Nabi Muhammad ya suka tuh ya. Karena Nabi Muhammad tidak marah kalau yang diri siapa tuh? Kalau yang diri Hasan bin Sabit Nabi nggak marah. Kalau yang lain Nabi marah. Gitu. Siapa ini Hasan bin Sabit? Penyair Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad punya penyair namanya Hasan bin Sabit. Ini perlu kan kalau waktu mau perang mau apa kan perlu syair-syair. Nah. Baik. Wakana yaqululah. Nah, kata Hasan bin Sabit, alasannya apa itu? Orang-orang semua pada duduk aja, dia doang yang bangun gitu, kata Hasan bin Sabit kepada Nabi supaya Nabi nggak ngomelin gitu, supaya Nabi nggak ngomelin dia berdiri. Kata Hasan bin Sabit, ya, la yatamalaku sabru ala zalik. Saya nggak bisa ya Rasulullah kalau nggak bangun. Kalau saya tetap duduk, kata Sabit, saya nggak sampai hati saya, nggak tega hati saya duduk tanpa bangun gitu ya. Wa yaqul, kata Hasan nambah lagi, la yaliku biman lahu dinun wa aqlun ayyaraka ya Rasulullah wa la yakum, kata Hasan. Tidak layak, kata Hasan bin Sabit nih, memberikan alasan kenapa dia bangun ya. Tidak layak bagi orang yang punya agama, punya akal, ngelihat Rasulullah datang dia tetap aja duduk, dia nggak bangun. Nah, itu alasannya Hasan bin wa yukirruhu, akan Rasulullah yukirruhu. Nabi Muhammad mengakui kebenarannya Hasan bin Sabit. Oleh karena itu beliau aja yang berdiri, yang lain tidak berdiri. Wabi riwayatin, ada riwayat lain Nabi kita Muhammad SAW sabda, waqad kana Abu Darda. Tadi ya benar. Waqad kana Abu Darda. Sekarang sahabat lain namanya Abu Darda. Radhiyallahu taala anhu yaqul, la yazdadu 'abdun yamshin nasu ma'ahu illa bu'dan minallahi ta'ala. Kata Abu Darda, la yazdadu 'abdun yamshi ma'ahun nas. Kalau ada seorang guru ya, seorang guru, abdun ini hamba maksudnya guru, seorang hamba guru setiap jalan diiringi, apa itu diiringi? Dikawal. Tidak ada seorang guru yang ketika jalan dikawal oleh siapa? Ya kalau presiden kan yang ngawal pampres, kalau guru yang ngawal siapa ini? Murid nih. Gitu. Masa ya guru yang ngawal pampres? Jadi kan sesuai dengan kawalan-kawalannya itu. Tidak ada seorang berjalan dikawal gitu ya. Ya orang guru dikawal sama anak murid. Tiap jalan dikawal ya. Ya kecuali kalau memang ada bahaya lain lagi tentu ya. Kalau ini kan kawal ini maksudnya mau hormat gitu. Kalau kawal untuk untuk keamanan lain. Tidak ada seorang guru yang setiap kali dia jalan dikawal. Tidak ada kecuali bu'dan minallah, semakin jauh dari Allah gitu. Ya, bukan dekat, makin. Nah, jadi gurunya itu makin jauh sama Allah. Baik. Ini dikawal nih ya, sama juga dijemput. Mungkin saya jalan diri aja, jemput. Kecuali kalau memang jauh gitu. Jauh apa itu bukan berarti dijemputnya itu ingin dihormatin dijemput.
Ada orang yang ngerti. Ustaz ngajar di mana? Dijemput nggak? Kagak, mau kan dijemput. Pokoknya ditanya dijemput. Berarti kalau saya nggak dijemput nggak dihormatin berarti yang gitu kan? Dijemput Ustaz? Kagak. Gue jalan diri. Lagi nanya-nanya begitu. Sekarang kalau saya mau jawab gitu. Seandainya saya nggak dijemput, ente bersedia nggak dijemput? Gimana itu nanya-nanya doang? Jemput nggak Ustaz? Jadi ini sama juga kawal, namanya dikawal. Baik, ada lagi hadis. Apa yang di sini? Wa fi riwayatin la yazdadul abdu bil masyi khalfahu, ada lagi. Illa bu'dan. Nah, riwayat lain mengatakan tidak ada seorang guru ketika dikawal di belakang. Wah, ini ada kata-kata belakang, khalfan. Khalfahu minallah. Illa bu'dan, kecuali dia itu makin jauh dari Allah. Wa qad qila li Yunus bin Ubaid rahimahullah, pernah Yunus ditanya. Kila itu ada ditanya. Yunus bin Ubaid seorang alim ditanya oleh orang-orang. Apa pertanyaannya? Laman sorofa minal mauqif bi Arafah. Tatkala beliau selesai wukuf di Arafah. Kan acara wukuf di Arafah itu berdoa. Ya. Jadi masing-masing jemaah haji minta. Minta diampuni dosa, minta diterima amal ibadah, minta Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Itu biasanya diminta oleh jemaah haji. Ini Yunus bin Ubaid termasuk jemaah haji. Nah, beliau ketika selesai wukuf di Arafat, ada yang bertanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Wa qad qila li Yunus bin Ubaid laman sarafa, ketika beliau selesai wukuf di Arafah, kaifa kana, nah ini pertanyaannya, kaifa kana nas, bagaimana keadaan orang-orang yang wukuf gitu ya. Kan kamu itu termasuk orang wukuf, kamu menyaksikan orang wukuf. Ditanya oleh orang, bagaimana keadaan tuh orang-orang yang telah selesai wukuf? Apa jawaban beliau? Bi khair. Apa bi khair? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik, itu kan bi khair. Illa anni kuntu fihim. Nah, manusia semuanya dalam keadaan baik. Arti baik, doanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali illa, namun kecuali saya ada di tengah-tengah mereka. Kecuali saya ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Walaula annallaha ta'ala latafa bihim lama andala alaihim rahmatan bisababikum. Kalau bukan karena Allah Ta'ala yang nurunin rahmatnya gitu, kalau bukan lantaran Allah turunin rahmatnya kepada jamaah yang wukuf di Arafah, itu niscaya apa itu ya? Niscaya Allah Ta'ala akan tidak terima doa mereka. Jadi doa mereka itu diterima disebabkan karena Allah memberikan apa? Rahmat. Kenapa? Karena adanya saya. Karena adanya saya. Dianggap dirinya itu yang mengotori gitu ya. Dia nganggap kalau dirinya itulah yang menyebabkan orang-orang wukuf di Arafah nggak diterima. Padahal dia ini orang yang paling alim. Nganggap dirinya orang apa? Yang paling banyak dosa. Kalau kagak paham saya ulangi. Jadi Yunus bin Habib, namanya orang ulama ini namanya siapa? Yunus bin Habib. Beliau ikut haji di Arafah. Setelah selesai ninggalin Arafah, orang-orang bertanya, bagaimana keadaan jamaah wukuf di Arafah? Jawabannya apa? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Ya, moga-moga Allah Ta'ala doa
Allah menerima doa mereka. Kenapa moga-moga? Saya takut mungkin gara-gara saya doa mereka nggak diampunin gitu. Kan saya ada di situ. Ya. Kalau seandainya nggak ada saya, mungkin ya semua dia dikabul oleh Allah. Gara-gara saya takut kalau orang-orang itu tidak dikabul. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rahmat sehingga semua jemaah haji doanya diterima. Kenapa pakai doa begitu? Karena ada saya di tengah-tengah mereka. Dia nganggap kalau dirinya adalah orang yang banyak takut gara-gara ada dirinya di Arafah, orang lain doanya nggak diapain, dikabul. Nah, inilah akhlaknya orang dulu. Dia nggak nganggap dirinya paling bersih gitu. Dia nganggap dirinya paling apa? Paling kotor. Kecuali kalau dia pelacur kali tidak nganggap dirinya paling kotor. Ini orang ahli ibadat yang setiap hari puasa nganggap dirinya orang paling apa tuh? Nah, itu kalau ilmu tasawuf dikatakan hadmun, orang yang baik itu orang yang hadmun ala nafsih, menuduh dirinya bahwa dirinya yang paling dosa. Jangan orang lain, diri. Nah, ini Yunus bin Ubaid. Wa kana Ziyad an-Numairi rahimahullahu taala yaqul az-zahidu bi ghairi tawadhu'in kasyajaratil lati la tasmuru. Orang yang zuhud tidak disertai dengan akhlak tawadhu. Kan lain zuhud, lain tawadhu. Jadi harus disertai. Zuhud itu harus disertai dengan tawadhu. Apa tawadhu? Merendahkan diri. Kalau ada orang zuhud, dia tidak tawadhu, itu sama aja seperti pohon yang nggak berbuah. Apa gunanya pohon nggak berbuah? Ya kecuali pohon bunga gitu. Emang ente tujuannya ngelihat bunganya. Kalau memang tujuannya nanam mangga nggak berbuah, apa gunanya? Nggak ada buahnya. Wa kana Abdul Aziz bin Abi Rawad. Nah ini lain ulama yang namanya Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah yaqul wallahi kan nanti aku bersumpah demi Allah la a'rifu ala wajhil ardi al-ana rajulan asyarra minni. Tuh siapa yang bilang? Abdul Aziz bin Abi Rawad, seorang ulama tasawuf, mengatakan aku bersumpah demi Allah saya tidak pernah mengetahui di muka bumi ini sekarang ini, di muka bumi aku nggak tahu ada orang yang lebih jahat daripada diri saya. Dia nganggap dirinya paling jahat. Nah, maksudnya paling jahat, paling banyak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menuduh. Jadi yang tidak boleh itu nuduh orang lain. Kalau nuduh diri sendiri boleh, ngingetin diri kita. Jangan sombong, maksudnya itu ya. Baik. Nah, ini contohnya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal tahu, yang tidak tahu Umar bin Abdul? Dia adalah raja. Namun raja ini karena saking adilnya, ya, dimasukkan oleh ulama menjadi khulafa ar-rasyidin yang kelima. Bagaimana kita ketahui kan khulafa ar-rasyidin pengganti Nabi, pemimpin setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Setelahnya itu raja. Nah, di antara raja itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini menjadi raja hanya 2 tahun, tapi keadilan ditegakkan. Sehingga beliau mendapat julukan Amirul Mukminin yang kelima gitu nih. Coba kita lihat tawadhunya Umar gimana nih. Padahal dia raja. Ya. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yakhdimu duyufa bi nafsihi. Kalau ada tamu, dia melayani tamu dengan dirinya.
dirinya sendiri, melayani tamu dengan dirinya. Umar bin Abdul ya. Ini nggak perlu ada orang lain nyuruh orang lain buat layan dia yang ngasih ini itu tamu. Saya ingat waktu saya di Mekah itu saya belajar sama Syekh Yasin, Syekh Yasin bin Isa Al-Padang. Dia terkenal ya Syekh Yasin, ya. Terkenal dia orang alim, ya. Yang alim dalam bidang sanad, bilang musnidudun ya, sanad hadis, itu terkenal. Buku beliau itu banyak. Sampai ke Maroko, ya, buku-buku karangan Syekh Yasin. Jadi orang-orang Maroko itu kenal Syekh Yasin melalui buku-buku karangan, terutama ilmu hadis. Ada orang alim dari Maroko, ahli hadis, haji, ngerjain haji. Nah, ingin ketemu mesin kan yang dikenal selama ini bukunya, pengen lihat orangnya gitu. Ingin ke rumahnya ziarah, mumpung ada di Mekah gitu. Nanya sama jamaah di mana rumah Syekh Yasin gitu. Yang ditanya anak muridnya lah tahu, sono rumahnya. Gantung. Ke rumah Syekh Yasin. Ya. Itu Syekh Yasin itu sama seperti ini. Setiap ada tamu yang bukain pintu dia. Ya. Emang setiap saat ada termos teh ini di sampingnya. Kalau tamu dia yang tuangin tehnya, yang kasih. Pencet bel, ting tung gitu kan, yang mau datang ke rumah saya. Kira ini guru hadis nih luar biasa. Yang bukain saya kan beliau itu rumahnya itu ada majelis, jadi open house gitu. Ya boleh masuk. Itu Syekh Yasin orangnya pakai kain gini nih, bukan pakai gamis, pakai kain sarung, pakai kaos oblong, pakai pici yang luncluk gitu, kain. Silakan masuk. Ya, masuk suruh duduk, kemudian biasa Syekh Yasin nuangin teh, berarti menghidmat tamu sendiri. Si tamu itu datang kirim tuh satpam. Ini kan dikiranya ahli hadis pakai jubah gitu kan, pakai sorban, pakai jubah. Ketika tengtung yang bukain anak muridnya gitu kan, mana syekhnya dulu sebentar, syekhnya lagi ini dulu tungguin gitu, biasa gitu. Disangkanya itu satpam, padahal Syekh Yasin itu sendiri. Udah kasih teh, tanya deh, aina Syekh Yasin? Wah gitu. Padahal yang ditanya siapa? Syekh Yasin. Kata Syekh Yasin, istan niswaya bahasa Arab. Tunggu sebentar. Iya, ya kagak maksudnya. Akhirnya diajak ngobrol. Ya. Setelah itu tanya lagi, aina Syekh Yasin? Ini kelamaan kali ini, sampai 3 kali. Nah, ya. Akhirnya apa? Karena dia nanya 3 kali aina Syekh Yasin, akhirnya Syekh Yasin menjawab dengan bait syair. Nah, ya. Tentu kalau orang alim mendengar bait syair ini paham gitu ya. Apa itu bait syair yang dijawab oleh Syekh Yasin? Tasma'u bil mu'idi khairun min antara. Ya. Tasma'u bil mu'idi khairun min antara. Ente berhubung ente nggak alim nggak ngerti itu artinya. Kalau dia alim ngerti itu artinya gitu artinya. Apa itu arti tasma'u bil mu'idi khairun min antar? Ya. Ada sesuatu perkara yang lebih baik kamu denger aja dari jauh, nggak usah ngelihat orangnya gitu. Paham nggak? Ada sesuatu yang lebih baik kamu hanya denger aja, denger suaranya, denger buku. Baca bukunya, nggak usah lihat orangnya gitu. Kenapa? Sebab kalau kamu ngelihat orangnya nanti ngapa? Ya gitu.
Gue nggak sangka kok orangnya gitu aja. Nah itu kan jadi dosa ente. Lebih baik kamu apa? Ada korek, masya Allah, suaranya merdu. Ente belum pernah lihat orangnya kan? Dulu belum ada YouTube, belum ada ini. Hanya ada apa? Kaset. Kan kaset nggak kelihatan orangnya. Masya Allah. Dengar kaset suara korek merdu sekali. Pengen banget lihat orangnya gitu. Itu lebih baik ente denger aja kaset, nggak usah ngelihat orangnya. Sebab apa? Sebab kalau ente ngelihat kadang-kadang rupanya itu nggak sesuai dengan prasangkanya, dengan kok orangnya ganteng, gue taunya begitu kok. Gitu aja kok. Nah itu kan jadi dosa. Nah itu paham itu yang nanya. Akhirnya pahamnya apa? Pahamnya oh dia ini saya yasin gitu maksudnya. Dia inilah saya yasin, bukan yang tadi bilang itu. Itu maksudnya gitu. Langsung dia rangkul saya yasin minta maaf ya. Orang Arab kan salamannya bukan cium tangan. Cium apa nih? Tidak. Saya minta maaf gitu. Ini contoh. Berarti kan namanya tawaduk. Kan itu saya yasin orang Indonesia atau orang sana? Orang Padang, orang Indonesia. Orang Padang dia lahir di sono. Ya. Nenek moyang ini orang Padang. Nah, baik. Ini Umar bin Abdul Aziz yakhdimu duyufa bi nafsi. Kalau ada tamu dia melayani tamu sendiri, padahal dia seorang apa tuh? Raja tuh ya. Yakhdumu adai bi nafsi. Wa yaqumu yasluhul misbah. Ya, kalau seandainya lampu hampir padam, itu yang ngisiin minyak dia. Kan dulu kan lampu tempel pakai apa? Minyak. Gitu. Ya. Lampu tempel dulu pakai minyak. Ya. Nah kalau seandainya lampu malam hari lampunya udah hampir redup, yang nambahin minyaknya siapa? Beliau sendiri, nggak pernah nyuruh orang gitu ya. Padahal dia raja kan, kalau raja gampang aja nyuruh orang. Itu yasluhul misbah. Fa iza qila lahu bidzalik, apabila ada orang bertanya, kan orang ada aja kan yang usil-usil. Kalau inti raja, kok kenapa? Ini usil loh itu. Kan lu raja banyak duit lo, kok kenapa lu? Itu usil tuh. Ya. Orang mau tawadu malah ditanya-tanya. Apabila ditanya oleh orang, kok kenapa kamu lakukan itu? Apa jawaban beliau? Ya. Yaqul kata beliau, ana wa Umar, jalastu ana wa Umar. Saya tidak lain adalah Umar. Ya. Jadi nggak bilang bahwa dirinya raja, saya Umar, saya hamba Allah. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Baik. Selesai, itu raja Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi ulama namanya Maimun. Nah, siapa ini? Ya, Maimun bin Mahran. Rahimahullah, idza da'a ila walimatin yajlisu bainal masakin. Beliau kalau diundang walimatul arus, ya, apa? Ya, resepsi. Nah, diundang resepsi perkawinan, kan biasanya makannya enak-enak. Beliau apabila diundang, ya, ada undangan zapak gitu. Beliau itu duduknya di mana? Ya. Beliau itu lebih suka duduk bainal masakin. Kan biasanya kalau undangan tuh ada tamu terhormat lain tempat itu. VIP. Nah, itu. Dia nggak mau duduk di situ, maunya duduknya sama-sama orang lain yang fakir miskin. Padahal beliau ini orang alim besar. Wa yajlisu wal yuhissal awani itu ma'hum. Apa yuhissul awani ma'hum? Ya, yuhis al awani. Ya. Kan sunat itu, sunatnya makan gitu ya, harus dibersihin. Bahkan dijilat. Apa itu? Ya, bekas-bekas makanan apa?
Bahkan itu piring-piring itu jilat sebenarnya. Karena nikmat Allah gitu, jangan sampai kita buang-buang. Padahal yang harusnya yang jilat-jilat itu kan biasanya kalau orang yang nggak punya yang jilat-jilat gitu. Padahal dia orang alim, orang ikut sama-sama orang-orang miskin ngejilatin apa tadi? Ngejilatin bejana, ngejilatin tangan setelah selesai makan. Nah, inilah Maimun bin Mahran. Qala siapa ini? Qala beliau. Ma'hum, dia ngikut jilat-jilatin tangannya sama orang fakir miskin. Qala wasarat rihun hamra. Nah, kata beliau pernah terjadi rihun samra. Sarat rihun hamra. Terhempus. Pada suatu hari ada hembusan angin sangat panas. Angin merah. Ya, jadi istilahnya kalau angin panas namanya angin merah. Pernah suatu hari ada angin menghembus sangat panas. Seakan-akan Allah seperti turunin azab ini. Ada sarat rihun hamra. Fasa'alu Abdullah bin Muqatil. Akhirnya mereka orang-orang yang merasa hari itu sangat panas karena ada angin itu nanya kepada seorang alim namanya Abdullah bin Muqatil. Ya, fasa'alu ya, Abdullah bin Muqatil ayyad'u lahum. Datang kepada seorang alim namanya Abdullah bin Muqatil supaya Abdullah ini berdoa agar supaya angin ini cepat apa? Angin yang merah ini cepat berhenti berhembus. Ya, yang didatengin oleh orang-orang siapa? Gurunya namanya Abdullah bin Muqatil. Faqala, kata Abdullah bin Muqatil, mintain doa sama orang-orang. Wahai Ustaz, tolong doa supaya angin ini cepat berlalu gitu ya. Apa jawabannya guru Abdullah ini? Ya laitani la akunu sababan lihalakihim. Ya laitani la akunu sababan lihalakihim. Moga-moga bukan sebab saya inilah Allah turunin angin apa? Yang merah. Moga-moga gitu, moga-moga angin yang panas ini diturunin oleh Allah bukan dengan sebab apa? Saya. Padahal dia itu orang bodoh. Ya. Dia menuduh kalau dirinya itulah penyebab Allah turunin apa? Azab. Ini sama seperti yang tadi. Dia menyangka kalau dirinya itu orang yang paling apa? Ya, orang yang paling banyak dosa. Ya. Mungkin dengan sebab ada saya inilah Allah turunin apa itu? Angin puting beliau. Mudah-mudahan bukan saya penyebabnya gitu. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah hentikanlah angin ini. Oh. Akhirnya Allah hentikan. Qala para ba'dunna wasar udah tadi bilang. Qala fara'a ba'dun Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkan lailah. Kemudian apa yang terjadi? Ra'a ba'duhum an-nabi. Malam harinya setelahnya puting beliung tadi berhenti disebabkan karena doanya Abdullah, orang-orang malam ngimpi. Orang-orang mengimpi. Ngimpi ngelihat siapa? Ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fi tilkal lailah fi manami. Wa qalalah, kata Nabi kepada orang yang ngimpi ya, innallaha ta'ala dafa'a ankum syarra dzalika rih bi du'ai Abdullah. Kata Nabi, tadi itu siang ya, Allah berhentiin itu angin itu dengan sebab doanya siapa tadi? Dengan sebab doanya Abdullah bin Muqatil. Nah, sekarang sebab apa Allah terima doanya? Ya. Sebab apa Allah terima doanya Abdullah bin Muqatil? Hina hadama nafsahu. Nah itu tadi, ketika dia menuduh dirinya.
Apa tuh menuduh diri? Dia nganggap kalau dirinya itulah orang yang paling apa? Paling berdosa. Saya inilah orang yang paling berdosa di antara kalian. Nah, dengan sebab tawaduknya dia, akhirnya doanya diapain tuh? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Qala lahu innallaha da'afa ankum syarra dzalika rih bi du'ai Abdullah hina hadama nafsah. Ketika dia menuduh dirinya dia yang paling banyak dosa. Titik. Baik. Ada lagi ulama lain namanya Bishr bin Mansur. Nah, apa ini? Waqad shalla Bishr bin Mansur rahimahullahu marratan. Ya. Bishr bin Mansur, seorang alim. Beliau itu sholat. Maksudnya sholat jadi imam. Ya. Sholat maksudnya jadi imam. Ya. Beliau itu sholat jadi imam. Ya. Wa atala fiha, lama itu. Ya. Namanya orang alim, orang ya sufi, sholatnya lama. Wa atala fiha. Wa kana za khusyuk. Beliau terkenal tuh orang yang paling khusyuk nih. Wa kana khalfahu rajulun lam ya'lam bih. Nah, di belakang ada makmum gitu. Makmum ngikutin dia. Dia nggak tahu kalau yang imam itu orang alim gitu. Jadi makmum ini nggak tahu siapa imamnya, itu nggak tahu. Kalau orang-orang udah pada tahu kalau dia itu orang alim, kalau sholatnya paling khusyuk. Nah, makmumnya ini nggak kenal gitu, makmumnya nggak kenal kepada imamnya, gitu. Kiranya orang biasa. Tuh, kana khalfahu rajulun lam ya'lam bihi. Tuh, di belakang ada yang ngikutin gitu. Ya. Jadi siapa nih? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Bishr ini. Jadi Bishr ini sholat lama itu kena disangka sholat sendiri gitu maksudnya. Nah, kalau memang dia tahu ada di belakang ada banyak orang, nggak mungkin dia sholat lama. Ya, sholat dia sholat sunat gitu, sholat sunat atau sholat lama, emang dia nggak emang udah biasa dia sholatnya lama. Nggak tahu kalau di belakang ada apa? Ada makmum. Kalau memang dia tahu di belakang ada makmum, nggak mungkin dia lah sholatnya lama. Orang fakih ya. Kalau sendiri satu hari satu malam suntuk nggak apa yang itu sholatnya. Dia nggak tahu kalau di belakang ada makmum. Makmum itu nggak tahu kalau itu orang alim, ngikutin aja. Nah, setelah selesai sholat, ya, nanya ini, siapa yang nanya? Nah, ya, yang nanya yang sholat itu, yang makmum itu tanya. Ya. Falamma sallama min sholatihi qala lahu ya akhi la yu'jibannaka ma ra'aita minni. Tuh. Fa inna iblis qad abadallaha ta'ala ma'al malaikati alafan minas sinin summa sarala ila ma ta'lamu. Kata Bishr kepada si makmum itu, ya akhi, janganlah kamu memuji aku. Ya. Jadi sebelumnya makmum ini muji, dia udah larang duluan. Jangan kamu memuji aku lantaran aku sholatnya apa? Lama. Kenapa? Ya, iblis itu ibadatnya ribuan tahun. Iblis ya, ibadatnya ribuan tahun itu iblis sebelum Allah Ta'ala jadiin Nabi Adam ya. Kemudian apa akibatnya iblis? Oh, karena dia itu bangga tuh ya. Karena dia itu bangga, akhirnya Allah usir iblis dari surga. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam itu ya. Jadi wahai saudaraku, ya, sebelum kau puji saya sholat lama itu jangan kau puji. Takut saya gara-gara engkau puji nanti saya jadi apa? Ujub. Apa ujub artinya? Bangga. Tahu nggak yang menyebabkan iblis itu celaka? Walaupun ribuan tahun dia pernah ibadat, gara-gara ujub akhirnya dia diusir oleh Allah dari mana? Dari surga. Gara-gara apa itu? Bangga. Ya. Nah, itulah kisahnya orang-orang dulu yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat tawadhu dan apa tuh? Ya, tawadhunya itu apa tadi?
menuduh dirinya adalah orang yang paling apa? Banyak dosa. Orang yang paling sedikit ibadat. Padahal dia itu sendiri orang yang paling banyak ibadat. Baik, nah ini hanya sebagai untuk bukan hanya teguran ya, teguran dan pelajaran buat kita ini semua. Mari sama-sama kita baca Fatihah karena waktu sholat Isya sudah tiba. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman, pelihara oleh Allah diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan segala hal-hal yang kita tidak inginkan yang menimpa negeri kita tercinta dan negeri teman-teman kita. Ala hadhihi niyah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.